rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain amin. Al-anwaru matayal qulubi wal asrar. Cahaya-cahaya itu ibarat kendaraan-kendaraannya hati dan hati nurani. Mataya jamak daripada matiyah. Matiyah itu adalah kendaraan. Al-qulub jamak daripada qalbun adalah hati. Dan asrar jamak daripada sirrun itu adalah hati nurani. Hati nurani itu sesuatu yang ada di dalam hati. Hati di dalamnya lagi ada hati, yaitu adalah hati nurani atau istilahnya sirrun. Jamaknya adalah asrar. Cahaya-cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ibarat kendaraannya hati dan kendaraannya hati nurani. Di dalam ilmu balaghah di sini adalah tasbih. Cahaya itu diserupakan dengan kendaraan. Al-anwar ay kamatayal qulubi wal asrar. Istilahnya tasbih. Karena cahaya yang sebenarnya bukan kendaraan. Karena yang namanya kendaraan ya mobil, sepeda motor, pesawat, kereta api itu yang namanya kendaraan. Tapi di sini ditasbihkan, diserupakan cahaya itu seperti kendaraannya hati dan kendaraannya hati nurani. Jadi Jumat yang lalu sudah dijelaskan tentang al-warid. Al-warid itu adalah cahaya maknawi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati-hati para hambanya. Cahaya maknawi, cahaya yang tidak bisa dipanca indera. Kalau cahaya matahari, cahaya lampu itu cahaya hissi, bisa dipanca indera, oh terang ini, oh gelap ini. Tapi kalau cahaya hati itu maknawi, cahaya Allah itu maknawi, tidak bisa dipanca indera. Artinya maknawi lawan daripada hissi. Kalau hissi itu bisa dipanca indera seperti cahaya lampu, cahaya matahari, cahaya bulan itu bisa dipanca indera. Artinya dipanca indera itu bisa dilihat dan bisa dirasakan. Beda dengan cahaya Allah. Cahaya Allah yang diletakkan ke hati para hambanya itu cahaya maknawi. Di dalam Al-Quran, Allah nurus samawati wal ardh, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nurun ala nur yahdillah linurihi man yasha. Allah memberikan hidayah dengan cahaya tersebut man yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Artinya Allah memberikan warid yang berupa cahaya yang masuk ke dalam hatinya para hamba-hambanya. Allah nur samawati wal ardh. Allah itu pemberi cahaya langit, pemberi cahaya bumi, pemberi cahaya kepada hatinya hamba-hambanya. Cahaya Allah itu seperti apa? Maknawi, tidak bisa dipanca indera, tapi Allah menggambarkan. Mathalu nurihi, katanya Allah, perumpamaan cahayaku, perumpamaan cahaya Allah, kamishkatin fiha misbah, sebuah pelita. Zaman dulu, zamannya Nabi kan belum ada lampu. Jadi para sahabat Nabi belum ngerti lampu. Jadi di situ kamishkatin fiha misbah, seperti pelita yang dimasukkan ke dalam lubang yang tidak ada tembusnya.
Miskah itu lubang angin, cuman nggak ada tembusannya. Jadi kalau tembus kan cahaya lampunya kemana-mana. Ini nggak tembus, lubang cuma nggak tembus. Di dalam itu lubang misbah, pelita. Pelitanya ditutupi. Zaman dulu pelita kayak orang jual bakso. Jual bakso itu kan ada pelita. Di pelitanya tadi ada diliputi oleh kaca-kaca. Orang jual bakso itu kan biasanya ada pakai pelita zaman dulu, pakai lampu minyak. Ya sekitar lampunya, sekitar apinya tadi ada kaca yang bening. Kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Pelita tadi di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun. Kacanya tadi kaca yang bening, bukan kaca plastik, bukan kaca murahan yang di pasar, enggak. Kacanya tadi adalah kaca yang bening sehingga membuat cahaya tadi yang asalnya sudah terang menjadi terang lagi. Beningnya seperti apa? Ka'annaha kawkabun durriyun. Kaca tadi beningnya seperti bintang-bintang yang bersinar. Kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyah. Minyaknya itu bukan minyak yang murahan, tapi minyak ini adalah dari minyak zaitun yang bersih, yang jernih, sehingga membuat api yang keluar daripada minyak tadi menjadi bersih juga. Dikatakan di dalam Al-Quran, yuqadu min syajaratin mubarakatin. Pelita tadi dinyalakan dari minyak zaitun. Minyak zaitun itu terkenal kuat, terkenal membuat bisa terang api. Tidak hanya pohon zaitun aja, tapi pohon zaitun yang bagaimana? La syarqiyatin wala gharbiyah. Pohon zaitun tadi tidak ditanam di timur, tidak ditanam di barat, ditanam di tengah-tengah. Kalau ditanam di timur, ketika cahaya matahari kan terbitnya dari timur. Kalau ditanam di timur, kena mataharinya pas pagi. Tapi kalau sore nggak kena. Kalau ditanam di barat, ketika terbit nggak kena. Tapi ketika sore kena. Ini pohon zaitun, dia tidak ditanam di timur, tidak ditanam di barat, tapi ditanam di tengah-tengah. Sekira pagi kena matahari, malam juga kena matahari, sehingga membuat pohon zaitun tersebut sangatlah subur, sehingga menghasilkan minyak tadi, minyak yang sangat jernih, walaupun nggak dilikit, nggak dinyalakan dengan api. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah. Tidak ditanam di timur wala gharbiyah, tidak ditanam di barat, tapi di tengah-tengah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasuna. Yaka, jikalau tidak dilikit lawan api, tidak dinyalakan dengan api, minyak itu pun sudah terang, sudah jernih. Lalu dilikit, dinyalakan ke pelita tadi. Itu cahaya yang seperti itu kan sudah jelas terang. Karena kacanya yang sangat jernih, yang sangat mengkilat, yang sangat bening, kalau bahasa Jawanya bening. Begitu juga minyaknya, minyak zaitun yang bening daripada hasil olahan zaitun, pohon zaitun yang sangat subur. Itulah perumpamaan cahaya Allah, ya kan, zaitun yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Cahaya Allah itu di atas cahaya segalanya. Cahaya lampu kalah, cahaya matahari kalah, cahaya bulan kalah. Sehingga cahaya Allah apabila masuk ke dalam hatinya hamba, walaupun hatinya hamba tadi atau hamba tersebut ahli maksiat, berubah yang asalnya maksiat menjadi taat. Itulah cahaya Allah, yahdillah binurihi man yasha. Allah memberikan hidayah dengan cahaya tersebut kepada orang-orang yang Allah kehendaki.
Jadi dengan cahaya tadi, dengan waridat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa melangkahkan kita menuju dekat kepada Allah. Karena kendaraan itu adalah menyampaikan seseorang kepada yang dimaksud. Kita mau ke maksud kita ke Surabaya, maka dengan kendaraan mobil atau sepeda motor bisa menyampaikan kita ke Surabaya. Begitu juga hati, karena kita ini di dunia itu sebenarnya perjalanan bukan perjalanan tapi ini perjalanan rohani. Perjalanan hati, bagaimana hati ini dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya kita itu perjalanan hati, perjalanan rohani. Dekat kita dengan Allah itu bukan dengan dekat jasmani kita, meninggal dekat dengan Allah, tidak. Tapi dekat dengan Allah itu dengan hati kita. Hati kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hati ini bisa mendekat kepada Allah? Matayanya, kendaraannya, yaitu berupa cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam hikmah kali ini Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menjelaskan Al-Anwar Matayal Qulubi wal Absar. Cahaya Allah yang diberikan kepada kita itu adalah bagaikan ibarat kendaraannya hati agar supaya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kendaraannya jasmani itu mobil. Kendaraan badan kita mau ke Surabaya, mau ke Jakarta, mau kemana, kendaraan kita adalah mobil, sepeda motor atau kereta api atau pesawat. Tapi kendaraan rohani kita, kendaraan hati kita adalah cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Anwar Matayal Qulubi wal Asrar. Terus Anwarul Iman, Anwarul Imani wal Yaqina Mataya hamilatun li asraril qulubi ila hadrati alamil ghuyubi wa tilka hiya waridatu mansuratu. Anwarul Iman wal Yaqin, cahaya-cahaya iman. Allah memberikan cahaya, istilahnya waridat tadi, kepada hati kita berupa iman, tambah iman, tambah iman, tambah iman. Ini namanya cahaya iman. Wal yaqini, bukan wal yaqina, wal yaqini, dan cahaya keyakinan. Itu adalah mataya, kendaraan hamilatun li asraril qulubi. Dia membawa bagi asraril qulubi, hati nurani yang ada di dalam hati. Li asraril qulubi, jadi bagi hati-hati nurani yang ada di dalam hati. Karena tadi sudah dijelaskan asrar jamak daripada sir. Sir itu adalah batinul qalb, hati yang ada di dalam hati, yaitu hati nurani. Kalau bahasa Indonesianya adalah hati nurani. Jadi cahaya ini adalah kendaraan hati nurani yang membawa seseorang kepada dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamilatul asraril qulubi ila hadrati allamil ghuyubi, kepada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala yang gaib. Allamil ghuyubi, zat yang mengetahui al-ghuyubi, segala yang gaib. Jadi perjalanan kita adalah perjalanan rohani, yaitu perjalanan hati, bukan perjalanan yang jasmani, tapi perjalanan rohani. Watilka, dan itu anwarna, yang waridatul madhkuratu, adalah waridat yang telah sudah disebutkan, al-madhkuratu, yang telah disebutkan. Terus An-nuru jundul qalbi kama anna zulmata jundun nafsi. Wa idza arada Allahu ayyan sura abdahu amadahu bi junudil anwari wa qata anhu madadul zulmi wal aghyari. Lalu hikmah setelahnya, Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menjelaskan an-nuru jundul qalbi. Cahaya itu ibarat tentaranya hati. Kama anna dhulmata jundun nafsi, sebagaimana bahwasanya kegelapan itu ibarat tentaranya nafsu.
Fa idza aradallahu an yansura 'abdahu, maka apabila Allah menghendaki menolong hambanya, amaddahu bijunudil anwari, Allah menolong hamba tersebut dengan tentara-tentara yang berupa cahaya. Bijunudin hiyal anwar, bijunudin hiyal anwar, idhofahnya seperti itu. Bijunudil anwar, bijunudin hiyal anwar, tentara-tentara yang berupa cahaya. Wa qata'a inda madadid dhulami wal aghyari, dan Allah akan memutus di sisi bantuan abdulami, kegelapan, jamak daripada zulmah. Kalau dibaca abdulmi maka kezaliman, dan itu bukan yang dimaksud di sini. Tapi yang dimaksud di sini adalah al-zulmah, kegelapan, jamaknya al-dulam. Ketika bantuan di sisi bantuan al-dulam, kalau di sini ini anhunya, bukan indahu. Disalahin. Anhu daripada itu abad, bukan indah, tapi anhu daripada abad, madadal bulami, akan bantuan kegelapan, wal aghyari, dan kebatilan, wal aghyari, dan kebatilan. Jadi hikmah kali ini menjelaskan tentang cahaya hati. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya setiap manusia itu dia mempunyai hati dan nafsu. Setiap manusia, kita masing-masing daripada kita mempunyai hati dan nafsu. Dan tabiatnya hati, kita membahas tabiat hati dulu dan tabiat nafsu. Tabiatnya hati itu adalah bersih, jernih, baik. Tabiatnya hati itu bersih, jernih, baik. Berbeda dengan tabiatnya nafsu. Kalau tabiatnya nafsu itu buruk, jelek. Jadi tabiatnya hati itu dia baik, bersih, jernih. Di dalam hadis apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap anak yang dilahirkan, dia dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci, baik suci jasmani maupun suci rohani, hatinya suci. Makanya tabiatnya hati itu adalah bersih, jernih, baik. Berbeda dengan nafsu. Kalau nafsu itu tabiatnya adalah jelek, kotor, jahat. Sebagaimana di dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu dia memerintah kepada kejahatan. Jadi sekali lagi, tabiatnya hati itu baik, tabiatnya nafsu itu jelek. Ini dalil aklinya apa? Dalil syar'inya apa? Kalau hati, tabiat hati itu baik, dalilnya kullu maulidin yuladu 'alal fitrah. Dalil tabiatnya nafsu itu jelek adalah inna nafsa la'ammaratun bisu. Ini dalil syar'inya. Kalau dalil aklinya, seperti contoh anak kecil. Anak kecil yang belum pernah melakukan dosa, umur 3 tahun, umur 5 tahun. Ketika dia ingin sesuatu, tapi abahnya, orang tuanya tidak menuruti keinginannya, maka si anak tadi dia pasti akan nangis sejam 2 jam. Tapi giliran diberi sesuai dengan kemauan, dia diam. Misalnya anak kecil minta es krim, anak kecil minta es krim, gak dibelikan oleh orang tuanya es krim, nangis setengah jam, 1 jam, 2 jam. Tapi begitu diberikan es krim, dia mencap. Bahkan kadang setelah diberikan es krim, dijilat sekali 2 kali, dibuang. Ini menunjukkan bahwasanya tabiatnya nafsu itu adalah buruk, jelek.
mulai lahir sudah jelek tabiatnya nafsu, itu jelek. Berbeda dengan tabiatnya hati. Kalau tabiatnya hati, mulai lahir hati itu bersih. Buktinya apa? Dalil akhirnya, buktinya apa? Buktinya ketika seseorang anak berkelahi, berantem, tukaran, ambil temannya, lawan temannya, semenit rukun lagi, semenit main lagi. Ini menunjukkan bahwasanya tabiatnya hati mulai dari lahir itu adalah bersih, suci, baik, berlawanan dengan tabiatnya nafsu. Kalau tabiatnya nafsu itu dia jelek, buruk, dan lain sebagainya. Tabiat hati itu baik, tapi ketika seseorang melakukan maksiat, membuat hati tadi menjadi tidak baik. Sebagaimana di dalam hadis, innal mu'mina idza adnaba dzamban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi. Hati tabiatnya baik, bersih. Hati ketika lahir itu bersih. Artinya anak kecil itu bersih. Gak ada dendam, gak ada iri, gak ada hasud, gak ada itu sih. Tapi ketika berjalannya tahun, berjalannya bulan, berjalannya hari, dia melakukan maksiat, maka katanya Nabi, ini hati yang bersih nanti diberi nuqtatun sauda fil qalbi, bintik hitam di dalam hatinya. Disebabkan apa? Maksiat yang dia lakukan. Maksiat yang dia lakukan. Tapi katanya Nabi, apabila dia taubat, dia istighfar, saqala minha, bintik-bintik tadi hilang, menjadi bersih. Tapi wa idza zada, apabila dia bertambah dosanya, zada, bertambah juga bintik-bintik hitam, hatta yughallafa, katanya lagi, sehingga bintik-bintik hitam tadi membungkus akan hatinya, sebagaimana di dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali bal rana, akan tetapi meliput, membungkus ala qulubihim, atas hati mereka apa? Ma kanu yaksibun, disebabkan kemaksiatan, disebabkan dosa yang mereka lakukan. Sehingga ini yang namanya hati terbungkus dengan bintik-bintik hitam. Sehingga kalau sudah hatinya keras, sudah hatinya hitam, tidak mau lagi mendengar nasihat orang lain, tidak mau lagi mendengar nasihatnya orang lain. Lain halnya dengan nafsu. Kalau nafsu itu tabiatnya jelek, tapi bisa menjadi baik dengan cara riyadhah, dengan cara mujahadah, dengan cara melawan hawa nafsu. Memang tabiatnya, artinya tabiat itu dari Allah, sudah wataknya. Tabiat itu wataknya mulai dari lahir sudah jelek. Bisa berubah menjadi baik kalau misalnya riyadhah, mujahadah, melawan hawa nafsu. Ini nafsu bisa menjadi baik dengan cara riyadhah, mujahadah, dilawan hawa nafsunya. Bagaimana cara melawan hawa nafsu? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lainnya dijelaskan. Dilawan. Misalnya nafsunya nggak kepengen bersedekah, kita lawan. Nafsunya diri kita termasuk orang yang kikir misalnya, orang yang nggak dermawan. Bagaimana kita melawan nafsu kita? Dengan cara mujahadah, berusaha. Pokoknya setiap hari dermawan, setiap hari sedekah, walaupun sedikit. Setiap hari sedekah, setiap hari sedekah, setiap hari sedekah. 2 tahun, 4 tahun, pasti kebiasaan. Sehingga menghilangkan nafsu yang asalnya syahid, yang asalnya kikir, menjadi nafsu yang dermawan. Ini dengan cara mujahadah. Jadi begitu juga katanya di sini di dalam kitab Hikam Ibn Atha'illah As-Sakandari, ketika seseorang melakukan taat,
hati dan nafsu itu berantem. Hati dan nafsu itu berantem. Siapa yang menang? Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan orang tersebut adalah orang yang baik, Allah beri cahaya di dalam hatinya. Lain halnya kebalikannya, kalau misalnya Allah mentakdirkan orang tersebut termasuk orang-orang yang celaka, Allah berikan kegelapan di nafsunya. Kan kita sering aja kadang sedekah, mau sedekah nih, sedekah enggak, setengah enggak, akhirnya nggak jadi sedekah. Kenapa? Karena itu peperangan antara hati dengan nafsu. Katanya Imam Ibn Athaillah ada ibarat peperangan tadi, peperangan hati dengan nafsu. Akhirnya timbul yang kuat nafsu. Kita tidur, enak-enak tidur, bangun sembahyang tahajud ya, tahajud ya, enggak sembahyang tahajud ya. Habis itu tidur lagi, berarti nafsunya yang menang. Puasa nggak besok ya, puasa nggak ya, puasa nggak. Ternyata puasa berarti hatinya menang. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan memberi taufik seseorang, maka Allah memberikan nur, memberikan wahid ke dalam hati. Lain halnya kalau misalnya orang tersebut Allah takdirkan termasuk orang-orang yang celaka, maka Allah memberikan kegelapan di dalam nafsunya. Makanya dikatakan an-nur jundul qalbi. Cahaya itu ibarat tentaranya hati. Jadi hati dengan nafsu dia mau berantem. Siapa yang menang? Sedekah nggak? Sedekah nggak? Sedekah nggak? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan orang tersebut termasuk orang yang baik, Allah berikan cahaya ke dalam hatinya, yaitu tadi waridat tadi. Allah berikan cahaya ya dengan sebab zikir, dengan sebab ibadah, dengan sebab istiqamah taat kepada Allah. Allah berikan itu cahaya kepada hati. Jadi cahaya yang dimasukkan ke dalam hati itu diibaratkan tentaranya, pasukannya. Semakin banyak Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya, semakin banyak juga pasukannya. Sehingga ketika pasukannya lebih banyak, bisa mengalahkan nafsu. Makanya dikatakan an-nur jundul qalbi. Cahaya itu ibarat tentaranya hati yang Allah berikan ke dalam hati seseorang. Kama an-dhulma ta jundun nafsi. Sebagaimana kegelapan itu adalah bagaikan tentaranya nafsu. Tentaranya nafsu. Kegelapan tentaranya nafsu. Kegelapan ya baik itu daripada bisikan setan ataupun daripada malas, itu termasuk kegelapan. Karena katanya Nabi, innal syaitani lalammatan walil malaikati lamatun. Syaitan itu dia membisiki. Begitu juga malaikat itu membisiki. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui ini bisikan setan atau bisikan malaikat? Maka dengan cara ilmu syariat. Ilmu syariat atau tahu ini menentang syariat, berarti ini bisikan setan. Oh, ini tidak menentang syariat, maka berarti ini bisikan malaikat. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika beliau khalwat mendengar suara, wahai Syekh, nggak usah lagi sholat, nggak usah lagi melakukan amal syariat. Kenapa? Karena engkau sudah makamnya tinggi, melebihi orang-orang, jadi nggak usah lagi sholat. Karena Imam Syekh Abdul Qadir Jailani ini bukan orang biasa, orang yang alim, orang yang tahu syariat, sehingga mengatakan, pergi engkau bukan malaikat, bukan Allah, tapi engkau adalah syaitan. Kenapa? Karena yang menimbang itu adalah mizan syar'i, timbangan syariat.
syariat. Makanya kalau misalnya orang nggak punya ilmu syariat yang kuat, dia khalwat, karena khalwat itu pasti nanti timbul bisikan-bisikan, entah bisikan setan atau bisikan malaikat. Kalau tidak mempunyai ilmu syariat yang kuat, ilmu agama yang kuat, yang akhirnya apa? Akhirnya jadi dukun. Nggak usah sholat lagi katanya. Kan dukun itu kan sebenarnya dukun dia itu tirakat. Kan dukun itu jadi bisa seperti itu, bukan karomah tapi istidraj. Jadi bisa mendapatkan istidraj seperti itu kan tirakat juga. Khalwat juga beberapa hari di kuburan. Kuburannya kuburan wali. Tapi karena dia salah jalannya, karena dia tidak mengetahui ilmu syariat, sehingga dia menyimpang. Makanya kalau misalnya khalwat, kalau misalnya uzlah, itu ditekuni dulu, dibaguskan dulu ilmu syariatnya. Kalau misalnya ilmu syariatnya nggak ada, tiba-tiba khalwat keluar jadi dukun. Kenapa? Karena ketika khalwat itu karena kan beribadah, zikir, dan nanti timbul setan ganggu. Setan nggak suka. Setan itu musuh kita mulai lahir sampai mau sampai meninggal pun. Itu kan setan Setan itu menjelma dengan guru kita, ayah kita. Gak usah baca syahadat, gak usah ini. Wajah-wajahnya ayah kita, wajahnya guru kita, wajahnya orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, sehingga membuat orang yang tidak mukmin ketika mau meninggalnya dia mau nurut sama setan. Kenapa? Karena wajah setan tadi menyerupai orang yang dia sayangi, menyerupai dengan orang yang dia sayangi. Jadi bagaimana cara mengetahui ini lemahnya syaitan dengan lemahnya malaikat? Dengan ilmu syariat. Kalau tidak mempunyai ilmu syariat, nggak bisa mengetahui ini bisikan syaitan atau bisikan malaikat. Kalau misalnya bisikan malaikat itu mengajak kepada yang baik-baik, kadang kita lupa sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Tiba-tiba ingat, oh iya belum ba'diyah tadi. Ada yang kayak model bisiki. Itu adalah lamatul malaikat. Kenapa? Karena dengan bisikan tadi mengingatkan kita bahwasanya kita belum sholat sunnah. Ini namanya lamah malaikat. Tapi kalau misalnya tidak mempunyai ilmu syariat, yang ada adalah hawa nafsu, sehingga yang mana yang enak dia kerjakan, walaupun ini lamah syaitan, bisikan syaitan, ya dia kerjakan. Kenapa? Karena tidak mempunyai ilmu syariat. Sehingga ketika seseorang mengikuti lamatus syaitan, ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya, oh enggak mau sedekah. Kenapa? Karena bisa fakir, habis duitku. Hitung-hitungan 1 bulannya 10 juta dapatnya, mau sedekah buat ini buat itu, semua masjid semua ini 7 juta, habis. Kerja capek-capek di kantor 10 juta 1 bulan, sedekah masjid 7 juta, habis. Tinggal 3 juta, capek-capek. Makanya di dalam Al-Quran, asyaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjadikan kefakiran. Jangan sedekah. Kamu capek-capek kantor, kerja, masuk kerja jam 8, pulang jam 5. Engkau habiskan pikiran otak engkau sampai capek, sampai lelah, malam pijet, kan bahasanya seperti itu. Tiba-tiba akhir bulan suruh sedekah masjid 7 juta, 8 juta, habis. Nah, itu syaitan ya'idukumul faqra. Itu berarti lamatus syaitan, bisikannya syaitan. Maka dengan apa? Dengan ilmu syariat. Lalu dari katanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kadang syaitan itu dia tidak mengajak kepada keburukan, mengajak kebaikan, tapi mengajak kebaikannya tadi lebih buruk daripada kebaikan yang hendak dia kerjakan. Katanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ditanya syaitan seperti itu. Syaitan ini tidak mengajak keburukan, tapi dia mengajak kebaikan, tapi kebaikan ini levelnya di bawah kebaikan yang
hendak kita lakukan. Misalnya ada orang mau ikut ngaji, kan sudah diketahui bahwasanya talabul ilmi itu adalah afdhalul ibadah, menuntut ilmu adalah paling afdal ibadah. Setan bisiki, ngapain kamu ikut tolak menuntut ilmu, ngapain kau ngaji 1 jam, atuan baca Quran itu juz itu saja. Nah, ini bisikan juga, bisikan setan. Kenapa? Karena walaupun mengajak kepada sesuatu yang baik, tapi sesuatu baik tadi levelnya di bawah daripada level yang hendak kita kerjakan. Itu namanya bisikan setan juga, katanya Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Hamdan. Ngaji, ambil wiritan, nanti sama wiritan. Padahal sudah diketahui bahwasanya ngaji itu lebih afdal dari segala-galanya, dari sholat sunnah daripada wiritan. Ini wiritan, sehingga apa? Sehingga wiritan tadi membuat tidak fokus kepada ngaji. Ini setan sebenarnya, tanpa disadari oleh seseorang tersebut. Itu pintarnya setan. Jadi setan itu tidak hanya mengajak keburukan, tapi mengajak kebaikan. Tapi kebaikan tadi levelnya di bawah kebaikan yang hendak kita kerjakan. Kembali lagi kepada hikmah Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi kegelapan itu ibarat tentaranya nafsu. Jadi ini hati, ini nafsu. Ini tentaranya hati itu berupa nur, berupa cahaya. Kalau tentaranya nafsu itu berupa kegelapan, berupa lambatus syaitan atau godaan setan, bisikan setan dan lain sebagainya. Fa idza arada Allahu an yansura 'abdahu amaddahu bi junudil anwari. Apabila Allah menghendaki orang tersebut orang yang baik, amaddahu, Allah memberi bantuan berupa cahaya-cahaya, berupa waridat. Ya dengan sebab ya zikir juga, asal-asalan moro-moro untuk waridat tidak, tapi ya dengan zikir, mujahadah dengan baca Al-Quran, ibadah dan lain sebagainya, sehingga dapat waridat. Waqafa'a anhu madadul dhulami wal aghyari, dan Allah memutus bantuannya nafsu tadi, sehingga nggak ada punya tentara dia, sehingga tidak punya tentara lagi. Waqafa'a, dan Allah memutus daripada hamba tersebut madadul dhulami ay madadan hiyad dhulami, bantuan pertolongan yang berupa kegelapan, wal aghyari, dan kebatilan. Sehingga nafsu tadi karena tentaranya sedikit sehingga kalah dengan hati. Karena hati kalau sudah banyak cahayanya, banyak hatinya tadi, hati menjadi bersih. Hati menjadi bersih. Kalau sudah bersih, sudah terang, sehingga bisa melihat. Makanya aulia Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melihat jauh ke depan. Yang belum orang-orang menyaksikan bakal tahu. Kasyaf lah bahasanya, kasyaf. Kenapa? Karena hatinya bersih. Karena hatinya bersih. Makanya di dalam di dalam hadis, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah wa yantiqu bi tawfiqillah. Lanjutan hadisnya, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Dengan cahaya Allah tadi yang Allah berikan, yang Allah wariskan, datangkan dari Allah, masuk ke dalam hati, masuk menjadi terang. Sehingga firasatnya seseorang mukmin itu kebanyakannya benar. Kenapa? Karena melihat dengan pakai cahaya Allah yang ada di dalam hati. Wa yantiqu bi taufiqillah, dan dia berbicara dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ucapannya mandi. Makanya ucapannya itu sering benar. Para aulia Allah, kenapa? Karena tadi ucapannya tadi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Seperti Nabi juga, para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala itu ucapannya bukan hawa nafsu. Makanya
kullu ma jaza an yakuna mu'jizatan lin nabi jaza an yakuna karamatan lil wali. Apa saja yang mungkin menjadi mukjizat bagi seorang nabi mungkin juga menjadi karamah bagi seorang wali. Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa ucapannya mandi. Kalau ada wali ucapannya mandi wajar, itu karamah. Kenapa? Karena apa saja yang mungkin mukjizat bagi seorang nabi mungkin juga karamah bagi seorang wali. Maka ucapannya mandi, melihat firasat dengan firasatul mukmin, firasatnya bagus. Makanya di dalam hadis apa? Istafti qalbak. Ini kalau misalnya hatinya hati wali, hati mukmin, istafti qalbak, tanya hatimu. Kan kalau misalnya kita mendengar sekilas istafti qalbak, tanya hatimu, gimana tanya sama hati? Kalau tanya sama orang yang di depan mungkin. Tapi kalau misalnya tanya sama hati itu bagaimana? Kalau misalnya orang mukmin, orang wali dia paham, bertakun, tanya dengan hati. Ini kalau misalnya hati orang mukmin, maka disuruh oleh Nabi istafti qalbak wa yatafta'an nas wa aftauka. Di dalam hadis Arba'in Nawawiyah, sekalipun katanya Nabi, sekalipun orang bilang ini memberi masukan ini, tapi hati engkau adalah milih ini, misalnya mau istikharah, mau kawin, dikasih dua pilihan, yang A dengan yang B. Kalau misalnya dia mukmin, insya Allah bisa menentukan ini A, ini B. Tapi kalau misalnya dia tidak mukmin, hatinya masih kotor, nggak bisa, bingung yang mana ya, yang A, yang B. Kalau dia nggak mukmin, dia hanya melihat sekilas daripada jasmani aja. Ini yang cantik, pilih ini aja. Kenapa? Karena saya menanyakan hati saya senang sama ini. Kenapa? Karena ini cantik, ini kaya, ini. Kenapa? Karena hatinya belum bersih. Makanya istafti qalbak ini hati yang siapa? Hatinya mukmin, hatinya para aulia. Lalu di dalam Ihya Ulumuddin, kalau misalnya hati kita ini tidak bersih, lalu bagaimana? Katanya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tanya sama orang yang punya hatinya bersih. Tanya kepada wali, tanya kepada orang alim, tanya kepada orang soleh, tanya kepada guru kita. Makanya orang bahari, orang dulu ketika dia lagi bingung menentukan di antara beberapa pilihan, menentukan jalannya mau kemana, larinya kemana? Ke gurunya. Larinya kemana? Ke kiainya. Larinya kemana? Ke ustadznya. Larinya kemana? Ke orang soleh. Kenapa? Karena orang soleh itu dia hatinya bersih. Walaupun kadang kita datang ke kiai, jawabannya ngaco kadang. Wes kiai ayu kan gitu. Kiai ayu lah gitu. Tapi bener, istilahnya benar, itu perempuan itu binnya yang cocok bagi kita. Walaupun kelihatannya kita ngelihat jawabannya kayak ngaco, asal-asalan. Tapi benar. Kenapa? Karena hatinya bersih. Kenapa? Karena yantiqu bi taufiqillah. Makanya katanya hadis Nabi tadi, ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanturu bi nurillah wa yantiqu bi taufiqillah. Dia bicara, dia ngomong dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kelihatan ngaco. Sudah api kayak gitu deh. Padahal kayak kelihatan ngaco, kelihatan ngawur, jawabannya ngawur. Tapi karena hatinya bersih, yantiqu bi taufiqillah. Dia berbicara dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kada istilahnya bukan hanya hawa nafsu saja, tidak. Al-Imam Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, katanya beliau, Al-Imam Umar bin Amirul Mu'minin Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, beliau ini adalah firasatnya kuat, tajam. Sehingga katanya Sayyidina Umar bin Khattab, wafaqtu Rabbi fi thalathin. Aku cocok dengan Allah, dengan Tuhanku di dalam 3 perkara.
di dalam apa? Menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Jadi Sayyidina Umar sebelum turun wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, Sayyidina Umar usul kali kanjeng Nabi, usul ke Nabi, ya Rasulullah, kalau jadikan makam Ibrahim ya kah, bahasa Badar itu ya kah, pian jadikan aja makam Ibrahim itu tempat sholat. Kalau misalnya jadikan aja gimana makam Ibrahim itu tempat sholat. Hanya nggak lama Pak, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ini firasatnya orang mukmin. Terus yang kedua ayat hijab, ya Rasulullah, ya kak, jikalau istri-istri pian ini, istri-istri engkau ini dihijab, istilahnya pakai hijab, karena yang bertemu dengan mereka itu ada orang baik, orang jahat, takutnya orang jahat, ya kak pian hijab hilang. Turut ayat hijab. Begitu juga yang terakhir, antara istri-istri Nabi itu ada cemburu, rasa cemburu. Sehingga Sayyidina Umar menasihati istri-istri Nabi dengan perkataan asarabuhu in talaqakunna an yubdilahu khairan minkunna. Engkau kalau misalnya cemburu satu sama lain, mudah-mudahan Allah akan mengganti kalian dengan yang baik. Sayyidina Umar marah sama istri-istri Nabi cemburu satu sama lain. Akhirnya Sayyidina Umar menasihati istri-istrinya Nabi. Akhirnya turun ayat asal rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu khairan minkunna. Ini adalah firasatnya orang-orang mukmin. Firasatnya orang-orang mukmin itu adalah benar. Terus Nur tauhidi wal yaqini wa zulmatu syarki wa syarki jundani lil qalbi wal nafsi wal harbi bainahuma sijalan. Nur tauhidi wal yaqin, cahaya ketauhidan, cahaya keyakinan, wa zulmatu syirki wa syarki, dan kegelapan daripada syirik dan keraguan, jundani lil qalbi wal nafsi, dua tentara bagi hati dan nafsu. Tadi setiap manusia ada hatinya dan ada nafsunya, dan hati ada tentaranya dan nafsu ada tentaranya, ibaratnya. Terus wal harbi bainahuma sijalun, dan peperangan di antara nafsu dan hati itu sijalun, silih berganti. Kadang hati menang, kadang nafsu menang. Kadang hati menang, kadang nafsu menang. Buktinya apa? Buktinya ketika kita sehari-hari mau sedekah, kadang iya terlaksana, kadang enggak jadi. Mau sholat tahajud, kadang sholat tahajud, kadang enggak. Mau sholat duha, kadang terlaksana, kadang enggak. Ini adalah peperangan hati dengan nafsu. Kadang hati menang, kadang nafsu menang. Wal harbu bainahuma sijalun, silih berganti. Artinya silih berganti itu kadang ini menang, kadang itu menang. Terus فإذا أراد الله نصرة عبده أمد قلبه بجنوده. فإذا أراد الله نصرة عبده أمد قلبه بجنوده وقطع عن نفسه مدد جنودها. Maka apabila Allah menghendaki orang itu baik, membantu hamba tersebut, Allah bantu dengan tentara-tentara hati yang berupa cahaya. Ibarat cahaya tadi, tentara tadi. Allah bantu dengan tentara-tentara yang berupa cahaya untuk melawan nafsu. Tapi kalau misalnya sudah cahaya-cahaya tadi banyak sehingga mengalahkan nafsunya, sehingga nafsunya tadi al-ammarah bisu menjadi nafsu mutmainnah. Kenapa? Karena terus diadu lawan hati. Karena hati terus menyerang dengan cahaya-cahaya tadi. Kenapa? Karena seluruh ibadah kita, taat kita, zikir kita itu ada cahayanya semua. Ketika kita zikir
ada cahayanya. Ketika kita sholawat ada cahayanya. Ketika kita rukuk ada cahayanya. Ketika kita sujud ada cahayanya. Ketika kita sholawat ada cahayanya. Nah, cahaya-cahaya tersebut itu masuk ke dalam hati kita sehingga melawan nafsu kita tadi. Sehingga nafsu tadi kalau misalnya cahayanya banyak sampai mematikan nafsu yang asalnya tabiatnya al-ammarah bisu menjadi tabiatnya adalah mutmainnah, sehingga nafsu tadi tenang, nggak mau macam-macam. Kalau nafsunya tadi mutmainnah, maka enak, tenang. Maka sebagaimana diceritakan ada orang kafir, orang non-Islam, mungkin sudah pernah diceritakan. Orang kafir, orang non-Islam kasyaf. Akhirnya banyak orang yang kesana, jaluk ini, orang kafir kasyaf, mandi kasyaf plus mandi dia. Kalau misalnya doa mau apa, mandi, mudah-mudahan lancar rezeki, lancar temenan, lancar bujuran. Orang kafir tadi, orang kafir dia mandi, orang kasyaf. Akhirnya ada salah satu ulama zaman dulu, salah satu ulama, wah bahaya itu. Kalau diteruskan banyak nanti orang-orang muslim yang masuk kafir gara-gara ini orang. Kenapa? Karena orang ucapannya mandi, akhirnya terpikat, terpukau, akhirnya masuk ke kafir. Bahaya ini, harus aku bunuh ini orang. Nah, orang kafir kalau misalnya mempunyai seperti itu bukan karamah, itu namanya istidraj. Namanya istidraj. Mandi, bisa terbang, bisa apa. Jangan terbuka kalau misalnya dia masih melanggar syariat. Makanya katanya ulama-ulama tasawuf, jangan terpukau dengan orang yang terbang ke langit. Kenapa? Karena burung bisa terbang. Jangan juga terpukau dengan orang yang mempunyai keistimewaan bisa berjalan di atas air. Kenapa? Karena ikan jangankan di atas air, di bawah air, di dalam air bisa menyelam dia. Jangan terpukau dengan orang yang bisa ngilang. Sulap-sulap itu kan ngilang. Jangan terpukau kalau dia melanggar syariat, nggak pernah sholat. Jangan terpukau. Kenapa? Karena setan bisa ngilang. Maka apa tolak ukurnya? Adalah syariat. Syariat kalau misalnya benar-benar dijalankan dan dia keluar karomahnya, oh berarti ini wali. Karena karomah itu sebagai tanda bukti bahwasannya dia ini adalah seseorang yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga mukjizat. Mukjizat itu adalah bukti kepada orang-orang bahwasanya ini adalah seorang nabi, supaya orang percaya. Kalau nggak ada mukjizat, kalau nggak ada karomah, kadang nggak percaya. Kita aja kadang orang, kalau misalnya orang-orang nggak aneh-aneh nggak diparani. Oh, yang aneh-aneh baru diparani. Yaitu tadi adanya mukjizat, adanya karomah, itu tanda supaya lebih percaya orang-orang tersebut bahwasannya ini wali atau ini nabi. Jadi katanya orang ulama tadi, salah satu ulama, wah bahaya ini. Kalau nggak dibunuh ini bisa membawa orang-orang ke kafiran. Banyak yang terpukau, terpikat. Akhirnya niat bunuh. Naruh pisau, naruh pedang, pisau kecil di sarungnya. Di sini, disembunyikan di sini. Lalu datang ke rumahnya. Sebelum masuk ke rumah sudah ditunggu, karena orang kasyaf. Kafir tadi kan kasyaf, ditunggu sama orang kafir di muka. Mau apa kau kesini katanya? Kalau kamu mau masuk ke dalam rumahku, taruh dulu pisaunya. Padahal pisaunya sudah disembunyikan di dalam. Wah, nggak jadi bunuh ini istilahnya, nggak jadi bunuh. Padahal sudah disembunyikan di dalam, pisaunya pisau kecil. Mau bunuh ini orang, karena bisa menyebabkan kekafiran ini, istidraj ini. Akhirnya disimpan, katanya ditunggu di muka rumahnya orang kafir tadi. Taruh. Kalau kamu mau masuk ke rumahku, taruh pisaunya dulu. Baru kamu mau masuk ke rumah. Akhirnya karena ketahuan kan orang kasar, bahaya. Orang kasar akhirnya diletakkan
itu pisau nggak jadi bunuh, akhirnya masuk ke dalam rumah orang kafir tadi. Karena dia ulama, akhirnya dia nasihati dengan cara lembut, nasihati supaya masuk Islam, nggak mau. Tapi giliran menasihati dengan cara kasar, setelah itu menasihati dengan cara kasar, akhirnya mau. Bingung ini ulama. Kalau kita dinasihati secara lemah lembut kan kadang kita mau, hati kita luluh. Tapi kalau secara kasar, secara keras, hati kita nggak luluh. Ini kebalikannya. Dinasihati secara lemah lembut, nggak mau masuk Islam. Dinasihati secara kasar, mau masuk Islam, bingung. Tapi dia masuk Islam dulu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya tanya, wahai orang kafir yang baru masuk Islam, kenapa engkau ketika aku nasihati secara lemah lembut, engkau nggak mau? Ketika secara kasar, engkau mau masuk Islam? Padahal sebenarnya kan kebalik. Lalu orang kafir tadi yang baru masuk Islam mengatakan, aku ini jadi bisa kasyaf, bisa mandi ucapannya, itu karena aku mukhalafatun nafsi, selalu melawan nafsu. Kalau nafsu A, dia B. Kalau nafsu B, dia A. Jadi ketika engkau menasehati aku dengan lemah lembut, nafsuku ini terbawa untuk masuk Islam. Tapi karena aku terbiasa mukhalafatun nafsi, melawan hawa nafsu, yang ini nafsu pengen masuk Islam, aku mengatakan enggak. Sehingga ketika menasehati dengan lemah lembut, aku nggak mau. Kenapa? Karena nafsuku terbawa dengan mau masuk Islam, tapi aku terbiasa mukhalafatun nafsi, melawan hawa nafsu, sehingga aku nggak mau masuk Islam. Tapi giliran engkau menasehati aku dengan kasar, dengan keras, hawa nafsuku menolak. Wah, ulama apa ini bahasanya kok kasar gitu? Nafsuku menolak. Tapi karena kebiasaanku mukhalafatun nafsi, sehingga aku lawan. Asalnya nggak mau masuk Islam tadi karena keras tadi nasihatnya, sehingga aku mau masuk Islam. Jadi kalau misalnya nafsu tadi sudah mutmainnah, sudah kita lawan, sudah apa, dia akan mendapatkan segala sesuatu. Kalau sudah nafsunya nafsu yang mutmainnah. Terus faida Allah wa idza radallahu billahi hatihi fa'al aksi. Fa idza ma la qalbu ila tilal amali bi amrin mahmudin mu'limin bil hali mutazim bihi fil mali. Jadi kalau misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki orang tersebut baik, maka Allah membantu orang tersebut dengan hatinya tadi diberi cahaya-cahaya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya Allah menghendaki orang tersebut termasuk orang yang tidak baik, maka Allah memberi kegelapan di nafsu-nafsunya tadi. Itu istilahnya kesimpulannya. Jadi kesimpulannya semuanya itu adalah dikembalikan kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Mau kuat tentara hatinya, mintanya dengan Allah. Makanya kata-katanya fa idza aradallahu, apabila Allah yang menghendaki, bukan kita yang menghendaki, Allah yang menghendaki. Ini orang berarti kan bagaimana kita supaya Allah ini menghendaki kita kebaikan? Yang mintanya sama Allah. Makanya wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik aku ini bisa taat, bisa ibadah, bisa melawan hawa nafsu illa billah, kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pakai ibarat fa idza aradallahu, Allah yang menghendaki, bukan kita yang menghendaki, bukan kita yang melawan, tapi Allah yang menghendaki. Lalu dengan cara apa? Ya mintanya sama Allah, kita zikirnya sama Allah, kita sholatnya sama Allah, kita sholawatnya beserta Allah. Jadi mintanya semuanya kepada Allah agar supaya kita bisa melawan hawa nafsu pakainya. Makanya pakai ibarat fa idza aradallahu.
sampai di sini aja. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله بحمده، 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 سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا والحمد على كل حال، حمدا في نعمه وفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك العظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الاولين والاخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى تنقضي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين.
اللهم اجعلنا واصلنا وتقبل توبة وقرأناه من القرآن العظيم وما أهدناه من قول لا إله إلا الله ومن سبحنا من قول سبحان الله وبحمده وقلنا يا الله يا الله وصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك نادية واصلة رحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدم ثواب ذلك النور إلى حضرة سيدنا وحمد وشفيع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمسلمين جميع صحابة الكرام والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما الأئمة الأربعة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين القراء والمسلمين وسائر الصوفية والمحققين وأولي الكون المصلين. وصولهم وفروعهم وصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا يسعى يتلاقى بين أيديهم اللهم اجعل حجابتهم من النار سترا لهم من النار اختراء من النار وبلغهم به من الفردوس على منازلها واكتب لهم به من الثواب أفضل وأفضل وتحكم به موازنهم من الحسنات واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات وارفعهم بهن فإن على الأولاد واخلفهم في أولادهم ومن نصب من الخلافة الحسنة والأهل الصالح يا أرحم الراحمين اللهم ادخل في قبورهم الروح والريحان والفسح والأمن والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل عطا وإذا استعين معان اللهم ارحم تضرعنا ولكل انكسارنا واقبل معانا واختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وتراض عنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.